Karena selalu melihat di luar diri, dibilang dunia ini kiamat tahun 2012. Ternyata beliau yang berpulang tahun 2012. Karena pada dasarnya, kita sendiri yang harus membangun diri kita sendiri dulu, miliki basicnya yang benar, kemudian setelah itu baru akan terefleksikan dengan segala hal yang akan kita dapat dari luar diri. Gitu. Jadi semua basicnya ada dalam diri kita sendiri. Jangan pernah taruh lean on kepada hidup orang lain. Jadi meskipun teman-teman mungkin saat ini sudah berumah tangga, jadilah saling ketergantungan. Bukan bergantung kepada salah satu. Atau suaminya mungkin bergantung sama istrinya. Itu nanti akan berat. Atau istrinya totally 100% bergantung pada suaminya. Nggak bisa. Karena masing-masing ini punya hidup masing-masing. Masing-masing ini harus membangun kemandirian masing-masing. Si istri harus bisa mensupport suaminya. Si suami harus bisa mensupport istrinya. Jadinya saling ketergantungan. Kalau cuma satu gini ngangkat, berat, lama-lama bisa jatuh. Tapi kalau kedua kailnya kuat, saling memegang, everything will be okay. Jadi ekspresi diri itu hubungannya dengan dua-duanya ini, cakra hati dan cakra tenggorokan. Mulai saat ini, teman-teman harus mulai berjanji pada diri sendiri untuk mulai memperhatikan perasaan kita agar arahnya ke hal yang positif dan membangun, dan ekspresinya pun agar gimana caranya bisa memberi empowering ke orang lain. Jadi empowering itu maksudnya adalah membuat orang lain tuh lebih semangat. Kalaupun misalnya selama ini masih ada yang kadang melukai, berusaha untuk gimana caranya meminimalisir itu, tetapi yang keluar adalah untuk mengempower seseorang dari yang nggak bisa menjadi bisa. Dari yang nggak mampu menjadi mampu. Dari yang nggak ngerti menjadi ngerti. Karena itu salah satu fitrah kita untuk membangun kebahagiaan dalam diri dan juga membagikannya kepada orang lain. Gitu. Kemudian, cakra yang keenam, namanya Ajna Cakra, posisinya ada di tengah-tengah alis, di sini. That's why saat teman-teman meditasi, bisa meletakkan kesadaran itu di sini atau di sini. Karena dua ini yang dekat atau energinya yang bekerja untuk energi keluhuran. Energi luhur. Nah, jadi dari sinilah proses dari keterhubungan kita secara spiritual dengan leluhur atau dengan yang maha kuasa itu terjadi. Pernah dengar istilah clairvoyance? Kewaskitaan? Intuisi? Jadi clairvoyance itu artinya sebuah ability yang memang dimiliki oleh tubuh kita. Ketika dia terhubung dengan energi yang lebih tinggi, dia mampu memberikan informasi. Informasinya itu disebut intuisi. Nah, intuisi ini tipis banget dengan ketakutan. Tipis banget dengan pikiran yang kita inginkan. Jadi, semuanya itu tipis-tipis banget. Makanya intuisi ini hanya dengan clear bisa kita dapatkan ketika batin kita jernih. Batin kita dalam keadaan kita tidak sedang sedih atau takut, atau sombong, atau ambisi terhadap sesuatu. Itu tuh nggak ada. Baru bisa intuisi itu dirasakan dengan clear. Nah, biasanya intuisi itu berasal dari akumulasi dari memori jangka panjang dengan energi kosmik yang mampu ditangkap oleh kecerdasan semesta yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi dia keluarnya melalui mimpi. Bisa jadi dia keluarnya melalui ide. Gitu.
Nah, jadi kalau mimpi buruk terus gimana? Apakah itu intuisi? Tunggu dulu. Bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Ketika memori jangka panjang kita isinya banyak ketakutan, dia akan menerjemah menjadi mimpi yang menunjukkan bahwa, hai, ketakutan ini sedang ada di sini loh. Jadi kamu harus mulai beresin ini dulu, kerjaanmu yang kemarin belum selesai loh. Digituin sama mimpinya. Kadang-kadang kan kita menghubungkan mimpi itu dengan sesuatu yang supranatural gitu. Tapi sebenarnya itu semua sangat saintifik. Karena bawaan dari memori jangka panjang yang berusaha memberikan kita informasi. Tapi kalau sifatnya intuisi, biasanya dia kalau udah meditasinya bagus, kemudian kesadarannya bagus, itu baru bisa kita lihat sebagai sebuah intuisi. Karena jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang ternyata itu adalah ketakutan kita sendiri, tapi kita deklarasikan itu sebagai ketakutan untuk orang lain juga. Misal, pernah tahu seorang peramal yang sangat terkenal yang akan menyampaikan kiamat tahun 2012? Pernah tahu ya? Nah, jadi intuisi yang keluar di situ, beliau mau meramal setelah tahun 2012 itu akan seperti apa. Tetapi blok. Sebenarnya itu kan informasi untuk dirinya sendiri. Karena semua informasi untuk diri yang keluar itu adalah dominan untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Misalnya, kita nih mimpiin si A, si B, si C. Yang matter atau yang masalah, it's about you. Itu tentang diri kita sendiri. Dan itu sangat halus sifatnya. Makanya hati-hati kalau misalnya meminta orang lain untuk menafsirkan sesuatu. Jangan mudah percaya, jangan mudah tidak percaya. Netral aja. Karena banyak orang yang datang ke Pasraman, akhirnya ketakutannya itu karena informasi dari paranormal yang pas saja oknum yang tidak sesuai dengan kode etik. Itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kalau tahun 2012 itu katanya mau diramal tapi nggak bisa. Dan akhirnya kesimpulannya apa? Karena selalu melihat di luar diri, dibilang dunia ini kiamat tahun 2012. Ternyata beliau yang berpulang tahun 2012. Jadi gitu. Nanti kalau teman-teman misalnya mengalami ketakutan, apa semua koneksinya itu ke sini, mulailah untuk menyelesaikan satu persatu tugas-tugas apapun yang teman-teman masih nunggak. Karena yang menjadi karma itu adalah kerjaan yang nggak selesai. Janji yang nggak kita tepati. Kesalahan yang belum kita mohonkan ampun. Kebencian yang belum mampu kita maafkan. 4 ini. Itu. Jadi mulailah kelola saat ini kalau ada kerjaan yang belum beres, start bereskan. Biar nggak mimpi buruk dikejar hantu. Gitu. Nah, jadi ini hubungannya ke situ. Kemudian ketika kita udah clear, kecerdasan semesta itu hadir melalui cakra ajna kita, akan memberi clairvoyance dan intuisi yang tepat, sehingga ini akan menyelamatkan kita dari segala bentuk situasi. Kadang dia datangnya melalui ide, kadang dia datangnya kayak teg gitu, kayak ada dorongan dari dalam untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba aja. Nah, itu kalau sering dilatih, biasanya dia akan semakin tajam. Tapi dipelajari, jangan 100% dulu percaya. Karena kan kita harus membedakan, apakah ini pikiran saya atau intuisi saya. Gitu. Got it ya? Good. Kemudian, cakra yang terakhir adalah Sahasrara Cakra. Posisinya ada di ubun-ubun. Teman-teman pernah lihat anak kecil, bayi yang lembek tuh? Itu adalah Sahasrara Cakra, posisi dari Sahasrara Cakra. Nah, jadi kenapa bisa ya anak kecil tuh bisa di bagian situnya aja lembek banget kayak nggak ada tulangnya? Nah, secara spiritual itu adalah pintu ke-10 di dalam diri kita. Jadi, pintu rahasia di dalam diri kita yang hanya dapat diakses oleh seseorang yang memiliki sadhana atau spiritual practice yang disiplin.
rajin meditasi, rajin yoga. Karena kalau rajin meditasi, ubun-ubunnya itu dingin. Ubun-ubunnya itu kebuka. Itulah yang menyebabkan semua cakra di dalam tubuh ini akan mengikuti power kesadaran dari sini. Pencerahan itu datang dari cakra yang ini. Jadi ketika kita meditasinya bagus dan meletakkan kesadaran itu di Sahasrara Cakra, cakra ini akan membantu menyucikan semua cakra yang ada di dalam tubuh kita. Karena ketika dalam perjalanan spiritual yang harus menjadi pemimpin itu adalah sang diri sejati, sang jiwa, sang roh yang ada dalam diri, sehingga semua sifat-sifat yang lain tuh mengikuti. Bosnya itu harus Atman, bosnya itu harus Roh Kudus, bosnya itu harus Nur yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai dibosin oleh ini. Nggak boleh. Nanti kita tersesat. Memang tersesat itulah proses penemuan, proses untuk menemukan yang tepat gitu. Tapi kalau ini bisa jadi bosnya, kita bisa jadi orang yang sangat arogan. Karena kesadarannya tuh nggak datang dari sini. Makanya meditasi itu bukan hanya duduk. Kan orang ngira meditasi cuma duduk, diem, ya udah gitu, enggak. Ketika belajar dari orang yang benar-benar meditator ya, meditasi itu inner work. Kita bekerja di dalam. Dan memang ada beberapa kuncian yang harus dikondisikan. Tidak hanya diem terus gini gitu, enggak. Nanti semakin ngelindur. Jauh nanti pencariannya wrong number. Karena sebenarnya meditasi itu akan membantu alignment dari semua ini dan nggak bisa dikejar. Semakin dikejar, semakin jauh. Harus semeleh. Tahu semeleh? Semeleh itu tekun, rendah hati, dan keep going, terus melakukannya tanpa memikirkan hasilnya itu akan gimana gitu. Yang jelas jalannya benar, kemudian ikhlas, semua benefitnya akan datang dengan sendirinya. Begitu teman-teman, sehingga ini juga akan menjadi salah satu proses hari ini ketika teman-teman mengenali diri kalian semakin dalam. Inilah yang akan menjadi satu fondasi dasar yang membuat pelukatan yang sebentar lagi kita lakukan itu menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih clear. Karena elemen air yang membantu dalam pelukatan itu akan membasuh wadah yang sudah tersadarkan. Gitu. Nah, jadi bedanya di Pasraman dengan tempat-tempat lain itu adalah kalau kita di sini benar-benar membangun budi kaweruh dari dalam diri teman-teman masing-masing, dalam diri kita semuanya, karena pemahaman spiritual itu semuanya dapat dijewantahkan dalam bentuk saintifik. Itu bukan hal yang tidak bisa kita ukur, itu bisa sangat terukur. Dan Pasraman ini adalah tempat untuk menemukan pencerahan, penyembuhan, dan jati diri yang sesungguhnya. Jadi yang kita semangatkan untuk selalu sharingkan adalah bagaimana teman-teman mampu mandiri dengan kekuatan batin teman-teman sendiri. Jadi nggak tergantung pada orang lain gitu. Nggak tergantung pada kami di sini. Tapi gimana caranya cahaya di dalam diri itu yang mampu perlahan-lahan mampu menjadi penerang dimanapun teman-teman berada.